intinya bisa bikin kita ketawa, tapi juga bisa bikin kita trauma. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Kali ini ada buku non-fiksi lagi tentang mental health yang berjudul Bumi Rasa Surga, karya Sehangat Pelukan. Yang bisa jadi buku ini tuh relate banget nih isinya dengan kamu. Buku ini secara singkat nih bisa mengajarkan kamu tentang penerimaan dan merawat luka batin yang nantinya bisa bikin kamu bahagia dalam menjalani hidup ini. Kalau dipikir-pikir nih, hidup itu emang terkadang lucu. Saking lucunya bisa bikin kita ketawa, tapi juga bisa bikin kita trauma. Kalau kita nggak aware nih sama hal ini, bisa-bisa malah berujung dengan tidak menikmati hidup. Yang amit-amitnya, ya you know lah ya, yang banyak kejadian. Nah padahal hidup kita di dunia ini kan gak lama-lama amat ya. Kayaknya sayang banget gitu kalau kita habiskan dengan berkutat di rasa penyesalan. Belum lagi soal luka batin yang pernah kita alami di masa kecil. Hal kayak gini tuh bisa bikin kita ngerasa, kok hidup kayak gini amat ya. Padahal hanya dengan satu hal ini aja, kita bisa kok ngerasa bahagia, ngerasa bahwa bumi ini tuh seindah surga. Nah, hal itu apa? Penerimaan. Tapi kayak gimana ya caranya? Nah, di buku ini ada jawabannya. Mari kita masuk ke 3 tahapan menjadikan bumi rasa surga. Siapa sih yang gak mau gitu ya kan? Nah, di buku ini ada 3 tahapan pembelajaran, refleksi atau apapun namanya, untuk kita tuh belajar mensyukuri hidup dan menjadi orang yang bahagia, yaitu perjalanan, pembelajaran, dan penerimaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perjalanan. Nah, di tahapan pertama ini aku artikan sebagai titik awal kita mulai melangkah menuju kebahagiaan. Di bab perjalanan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, kegagalan, perpisahan, perlakuan orang lain, rasa kehilangan, masa lalu, rasa benci, rasa lelah, penolakan, dan kesendirian. Lengkap dengan kata-kata motivasi dan tips untuk bisa berdamai dengan semua hal yang bisa membawa dampak negatif terhadap kehidupan kita ke depannya. Intinya di bab ini tuh kita harus bisa berdamai dengan segala hal negatif yang ada di diri kita. Mulai dari luka masa lalu, kebencian, penyesalan, sampai ke diri sendiri. Karena banyak kayak orang yang membenci diri sendiri gitu kan ya. Atau ya gara-gara gue sih gini-gini, menyalahkan lah intinya. Nah, nanti akan dibahas di bab ini. Meski memang pada kenyataannya sulit ya untuk berdamai dengan semua hal itu, tapi memang ya inilah gitu titik awalnya. Bab yang kedua ada pembelajaran. Tahapan kedua ini aku artikan sebagai titik tengah di mana kamu sudah mulai berjalan meninggalkan semua hal negatif dan membentuk kamu yang baru. Di bab pembelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri, memberi pesan atau surat untuk diri sendiri maksudnya, bersahabat dengan diri sendiri, memberi pelukan dan senyuman untuk diri sendiri, hingga teknik dan metode praktis untuk penyembuhan diri agar menjadi diri kamu yang baru. Teknik atau penyembuhan diri yang disebutkan di buku ini diantaranya ada teknik menggenggam jari, Ho'oponopono, gimana sih bacanya bentar, Ho'oponopono, gitu. Ya, yang kedua ada Ho'oponopono, terus yang ketiga ada metode Sedona, menuliskan rasa, menemui rasa sakit, depth, 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 mirror therapy. Itu 7 ya. Intinya di bab ini kamu sudah mulai fokus pada diri kamu sendiri yang tadinya fokus kamu tuh ke rasa sakit, rasa benci, dan lain-lain. Sekarang udah mulai nih beralih ke penyembuhan diri. Bab yang ketiga, penerimaan. Tahapan ketiga ini bisa dibilang kamu udah sedikit lagi menuju ke diri kamu yang mature,
and Wellness, dimana kesehatan mental kamu tuh akan benar-benar sehat dan baik. Ada banyak subbab sih di buku ini, maksudnya di bab yang ini, yaitu tentang perjalanan, waktu, kebahagiaan, doa, memaknai penderitaan, harapan, silih berganti, ini pun akan berlalu, keikhlasan, penderitaan, kebencian, pemaafan, terima kasih, penerimaan terdalam, dan terakhir kedamaian. Intinya di bab ini, kamu sudah akan mencapai ke tahap mensyukuri hidup, apapun kondisinya. Bahkan bisa memaknai hidup meski sedang tidak baik-baik saja. Itu kan ya yang dicari. Nah, jika sudah dalam tahap ini, kondisi mental health kamu akan sangat bagus. Nah, jadi itulah sekilas isi dari Bumi Rasa Surga. Sekarang waktunya ke review dari buku ini. Aku akan kasih rate 4 dari 5 bintang untuk buku ini. Nyaris sempurna. Ada hal yang kurang aku suka dari buku ini, yaitu pemilihan font. Percayalah, pemilihan font dalam sebuah buku itu sangat mempengaruhi pengalaman membaca seseorang. Kenapa? Karena kesalahan dalam pemilihan font bisa bikin pengalaman baca kita tuh kurang nyaman. Contohnya nih ada di buku ini, fontnya itu emang estetik, tapi bikin aku sebagai pembaca perlu kerja ekstra untuk membacanya gitu. Karena ada font-font yang terlalu estetik itu loh. Bentar ya. Yang pertama ini nih, kalau kalian bisa ngeliat, ini ada kriwil-kriwil begini. Ini tuh terlalu tebel, terlalu padat gitulah ya. Jadi bingung, bikin pusing bacanya. Terus, nah misalnya ini mirror terapi. Terus si O-nya itu jadi love gitu. Ini tuh ada paragraf panjang yang agak panjang, satu paragraf kalau nggak salah, terus pakai font yang kayak gini dan bikin aku bingung. Ini ya contohnya, tapi ya nggak apa-apa, masih bisa dibaca kok. Cuman memang ini huruf apa ya kayak gitu. Kadang otak tuh agak memprosesnya tuh lebih lama gitu dibandingkan yang font-font yang biasanya. Nah selain itu sebenarnya semuanya tuh udah oke banget, mulai dari layoutnya rapi, desainnya juga cantik, bikin experience membaca aku tuh lebih ceria. Ini aku perlihatkan bagian awal. Nah, seperti kayak quote dihias kayak gini, ini tuh bikin asik gitu bacanya. Terus mana lagi ya? Nah, kayak ada gambar-gambar kaktus kayak gini tuh, ini bikin asik sih sebenarnya, itu jadi poin plus. Nah, terus ada juga banyak kalimat motivasi yang membangun. Nih, buat kamu yang butuh kalimat-kalimat motivasi, full kalimat motivasi di buku ini. Tips dan trik penyembuhan diri dalam setiap babnya juga ada, dan 7 metode penyembuhan diri yang bisa kamu praktikkan langsung. Jadi 7 metode tadi yang aku sebutkan itu ada penjelasannya di sini, plus pengaplikasiannya, cara pengaplikasiannya juga dituliskan di sini. Ada juga nih kuis-kuis untuk lebih mengenali emosi dan diri sendiri. Dongeng tentang kehidupan itu juga ada. Dalam dongeng tersebut kita bisa ngambil hikmahnya. Dan juga ada pengetahuan penyakit fisik akibat gangguan emosi, dan masih banyak lagi. Semuanya akan sangat berguna untuk kamu yang memang lagi ingin memperbaiki mental health-nya kamu. Ada satu quote yang menurut aku tuh ngena banget di aku. Gini quote-nya, orang yang bahagia belum tentu bersyukur, namun orang yang bersyukur sudah pasti bahagia. Itu ada di halaman 189. Jadi memang penting sekali ya untuk bisa mensyukuri hidup, dan langkah awal untuk mensyukuri hidup itu sendiri adalah dengan penerimaan. Nah, sekian dulu review buku nih Bumi Rasa Surga kali ini. Thank you untuk penulis sehangat pelukan, aku nggak tahu nama aslinya siapa, yang sudah mengirimkan bukunya. Nah, bagi teman-teman yang berminat beli bukunya bisa cek di kolom deskripsi ya. Aku juga akan menyematkan IG si penulisnya, jadi teman-teman bisa langsung check out
di link di bawah ini atau bisa kontak ke penulisnya. Thank you banget buat teman-teman yang masih setia nontonin aku sampai di video kali ini. Dan jangan lupa like sama subscribe-nya, juga komen-komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.